Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala: Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyinggung soal tentang perbuatan atau niat yang baik maupun yang buruk ya. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali, dan barang siapa yang membawa keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali semisal keburukan yang ia lakukan, dan sekali-kali pelakunya tidak akan dizalimi. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan yaitu tentang orang yang niat berbuat kejelekan. Sebagaimana dalam hadis katakan, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha falahu hasanah kamilah." Barang siapa yang punya niat jelek, punya rencana buruk, tetapi belum terlaksana apa yang menjadi niatnya, maka Allah masih menyiapkan pahala sempurna, masih menyiapkan satu pahala sempurna. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Para ulama menjelaskan tentang orang yang tidak melaksanakan kejelekan yang telah menjadi niatnya. Jadi, barang siapa yang berniat kejelekan dan belum diamalkan, maka dia akan diberikan pahala satu kebaikan. Nah, para ulama menjelaskan tentang posisi orang yang mengurungkan niat jeleknya. Yaitu ada 3 golongan. Ada 3 golongan manusia yang tidak melaksanakan kejelekan yang sudah menjadi rencananya atau niatnya. Yang pertama, yaitu golongan orang yang mengurungkan niatnya berbuat jelek karena dilandasi oleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya rencana untuk berbuat jelek, mungkin dia mencuri, mungkin dia akan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Tetapi kemudian setelah itu dia berpikir, merenung, akhirnya dia takut kepada Allah, sehingga dia urungkan niat jeleknya karena semata-mata takut kepada Allah. Min ajli, karena aku. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala sempurna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan orang yang mengurungkan niat jeleknya karena sebab-sebab tertentu. Satu misal, seseorang punya niat untuk mencuri. Barangkali di siang hari dia sudah survei titik-titik lokasi-lokasi yang akan menjadi objek nanti malam. Kemudian tiba saatnya, objek yang hendak dituju, waktu yang telah ditentukan, tiba-tiba di situ banyak peronda, orang yang sedang ronda misalkan, atau kena sebab lain. Akhirnya dia tertunda, tidak melaksanakan apa yang menjadi niatnya. Orang seperti ini tidak mendapatkan pahala, tetapi juga tidak berdosa. Tidak berpahala karena mengurungkan niat jeleknya bukan karena Allah, karena sesuatu. Karena tadi ada ronda, mungkin hujan, atau mungkin sebab yang lain. Maka dia tidak berdosa karena belum melakukan sebuah aksi. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan pahala, meskipun dia tidak melakukan kejelekan, tetapi juga tidak berdosa karena belum melakukan kejelekan. Belum ada bukti-bukti yang bisa dijadikan alat bukti sebagai tindakan kejelekannya. Kemudian golongan ketiga itu orang yang lemah. Dia punya niat berbuat kejelekan, tetapi kemudian dia lemah sehingga tidak melakukan kejelekan. Tetapi orang ini tetap dosa.
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, idzal taqiyal muslimani bisayfihima, idzal taqiyal muslimani bisayfihima, fal qatil wal maqtul finnar. Wa qalu wa hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu harisun ala qatli ahihi. Itu digambarkan dalam hadis ini, itu orang yang punya niat jelek tapi tidak punya kesanggupan, namun demikian tetap dia berdosa sebagaimana ia telah melakukan perbuatan dosa itu. Yaitu digambarkan dalam hadis ketika berhadapan dua muslim berhadapan, artinya saling berhadapan, kemudian punya niat masing-masing ingin membunuh satu sama lain, maka pembunuh dan yang terbunuh itu semuanya masuk neraka. Pembunuhnya dan yang dibunuhnya semuanya masuk neraka. Kemudian mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ini pembunuh pantas masuk neraka, lalu bagaimana dengan yang terbunuh?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Innahu harisun ala qatli ahihi." Sesungguhnya yang terbunuh itu pun punya semangat, punya keinginan yang kuat untuk membunuh, tetapi dia belum sempat membunuh, sudah terbunuh. Maka keduanya neraka. A'yadzan billah. Oleh karena itu, pemirsa saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah kadung punya rencana niat jelek, hendaknya kita batalkan, kita urungkan dengan satu niatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari mengurungkan niat jeleknya itu bukan karena sebab yang lain, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala dengan sebab itu. Kemudian yang bisa kita ambil faidah dari hadis yang mulia ini, juga hendaknya kita selalu menyingkirkan hatinya dari niat-niat keinginan-keinginan yang jelek. Kemudian hikmah lain yang bisa kita petik juga, meskipun kita tidak berbuat kejelekan sebagaimana yang kita inginkan, tetapi kalau niat ini terus tertancap dalam hati, bisa jadi kita akan mendapatkan dosa meskipun kita tidak melakukan dosa itu. Dan faidah lain yang bisa kita petik juga, marilah perdamaian antara saudara, apalagi saudara muslim, ini menjadi satu keharusan. Semoga sekelumit ini bisa memberikan manfaat untuk kita sekalian. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.